Teman-teman, saya selalu mendengar bahwa lemon dengan soda kue setelah makan adalah trik lama yang alami. Hampir seperti rahasia keluarga untuk meredakan pencernaan yang berat, perut kembung, dan rasa perih di ulu hati yang mengganggu itu. Tapi saya bosan mendengar cerita yang setengah-setengah. Jadi, saya memutuskan untuk mengujinya pada tubuh saya sendiri dengan cara yang sejujur mungkin selama 5 hari berturut-turut. Dan lihat betapa menariknya. Pada akhirnya, saya terkejut bukan hanya dengan apa yang membaik, tetapi terutama dengan apa yang tidak berubah. Jika Anda berusia 50, 60 tahun atau lebih, Anda tahu betul apa yang saya bicarakan. Ada hari-hari di mana kita makan sesuatu yang sederhana dan rasanya tubuh tidak bisa mengimbanginya. Muncul rasa berat, gas yang mengganggu, perut rasa keras, dan kita sudah membayangkan malam dengan tidur yang tidak nyenyak. Dan ketika malam tidak berjalan baik, keesokan harinya rasa lelah muncul lebih awal. Energi hilang, suasana hati menjadi lebih buruk, dan bahkan nyeri sendi terasa lebih menyakitkan. Banyak orang menginginkan cara rumahan yang alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Tetapi juga tanpa terjebak dalam janji-janji manis yang mudah. Dan ada lagi, banyak dari Anda yang meminta saya di kolom komentar untuk menguji hal ini. Ada yang bilang nenek mereka dulu melakukannya. Ada yang bersumpah bahwa ini membantu membersihkan organisme. Ada yang bilang ini meredakan peradangan dari dalam. Saya membaca semuanya, saya merasa didengarkan. Dan karena itulah, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen ini dengan tanggung jawab dan perhatian penuh pada tubuh, tanpa mencampur adukan 1000 perubahan sekaligus. Sebelum menceritakan buku harian saya, izinkan saya berbicara sebagai teman, dengan kasih sayang dan kejujuran. Lemon dengan soda kue bukan untuk semua orang. Mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, masalah ginjal, pembatasan natrium, gastritis parah, refluks yang signifikan, tukak lambung, atau menggunakan obat-obatan rutin perlu berbicara dengan profesional terpercaya sebelumnya. Dan jika muncul rasa terbakar yang kuat, nyeri, jantung berdebar, pusing, atau reaksi aneh apapun, berhentilah. Di sini prinsipnya adalah kesejahteraan dengan akal sehat. Ritual saya sederhana. Setelah makan besar, saya menunggu sebentar dan menyiapkan segelas air, sedikit perasaan lemon, dan seujung sendok soda kue. Sedikit saja. Saya campur dan langsung saya minum, karena ia berbuih dan reaksinya terjadi cepat. Mengenai rasanya teman-teman, rasanya asam dengan rasa asin yang aneh, agak berbuih. Saya tidak akan berbohong dengan mengatakan itu enak, tapi masih bisa diminum. Itu adalah jenis hal yang kita minum sambil berpikir, ini rumahan, ini alami. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di hari pertama, sensasi pertama adalah kelegaan di bagian atas, seolah-olah udara keluar lebih mudah. Tahu kan sendawa kecil yang rasanya melepaskan tekanan? Hanya saja bersamaan dengan itu saya merasakan sedikit rasa hangat di perut setelah makan siang. Tidak berlebihan, tapi itu adalah peringatan dari tubuh yang mengatakan perhatikan saya. Di akhir hari, saya merasa perut sedikit kurang kembung dari biasanya, tapi saya masih buang angin. Dan malam itu tidak berubah menjadi ajaib. Saya tidur, tapi terbangun sekali, seperti yang terjadi saat pencernaan terasa berat. Saya mencatat semuanya karena kita mudah menipu diri sendiri ketika sangat ingin sesuatu berhasil. Dan saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan memaksakannya. Jika tubuh saya benar-benar mengeluh, saya akan berhenti. Pada hari ketiga, saya sudah lebih terbiasa dengan rasanya. Jadi kesulitan awal berubah menjadi sekadar kebiasaan. Dan di sini saya melihat perubahan yang lebih jelas. Setelah makan, terutama di malam hari, saya merasa beban berkurang dan kurang keinginan untuk diam saja sambil memegangi perut. Tahu kan saat Anda berpikir, kalau saya berbaring, rasanya akan buruk. Sensasi itu berkurang. Masih ada sedikit kembung, tapi terasa lebih ringan, lebih terkendali. Hal lain yang saya sadari adalah, jika saya tidak minum sedikit air setelahnya, mulut terasa agak sensitif karena lemon. Jadi saya mulai minum sedikit air segera setelahnya agar lebih nyaman. Sekarang datang bagian jujur yang banyak orang lewatkan. Saya tidak merasakan energi ekstra yang muncul tiba-tiba. Saya tidak berubah menjadi orang lain. Dan nyeri sendi bagi saya tidak berubah. Apa yang membaik lebih kepada kenyamanan pencernaan. Dan bagi mereka yang sudah melewati usia 50, itu sudah merupakan kelegaan besar. Karena ketika perut terasa baik, sisa hari itu rasanya berjalan lebih lancar. Izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana.
seolah-olah saya sedang mengobrol di dapur bersama keluarga. Lemon itu asam. Soda kue adalah bubuk yang bereaksi dengan keasaman itu dan membuatnya berbuih. Ketika kita mencampurnya, rasanya seperti air berkarbonasi buatan sendiri. Apa yang dicari banyak orang di sini adalah kelegaan cepat dari rasa terbakar atau sensasi asam yang naik. Seolah-olah Anda menenangkan api di perut untuk sementara. Tapi ada detail yang sangat penting, teman-teman. Tidak semua ketidaknyamanan setelah makan disebabkan oleh terlalu banyak asam. Terkadang itu karena jenis makanan. Makan terlalu cepat, kurang mengunyah, makan malam terlalu larut, campuran makanan yang berat, stres, atau sembelit. Dalam kasus-kasus ini, campuran ini bahkan mungkin membantu sebagian masalah, tetapi tidak membuat keajaiban, dan bukan tombol ajaib untuk membersihkan organisme. Dan pada beberapa orang, hal itu bisa memperburuk keadaan, terutama mereka yang sudah memiliki refluks parah, karena tubuh bisa bereaksi dengan cara yang berbeda. Itulah mengapa saya selalu berkata, lakukan tes dengan perhatian dan tanpa berlebihan. Pada hari kelima saya sudah memiliki keputusan saya. Apa yang berubah adalah saya merasa beban berkurang setelah makan, dan dalam banyak momen, kembung berkurang. Sensasi sesak di bagian atas perut berkurang. Dan ada efek yang unik, saya menjadi kurang berkeinginan untuk ngemil makanan manis segera setelah makan siang. Mungkin karena saya merasa lebih nyaman dan kenyang, tanpa sensasi makanan yang mengendap. Apa yang tidak berubah adalah tidur saya, yang tidak menjadi sempurna karena hal ini. Energi saya tidak melonjak, nyeri sendi saya tetap sama, dan usus saya tidak menjadi seperti jam yang teratur hanya karena trik ini. Dan saya menyadari satu poin perhatian penting. Jika saya memasukkan terlalu banyak soda kue, perut saya mengeluh. Bagi saya, berlebihan adalah cara tercepat untuk gagal. Jadi, apakah ini layak atau tidak? Bagi saya, ini layak sebagai tes singkat, rumahan, alami, dan dengan akal sehat, bagi mereka yang sesekali mengalami perih ulu hati ringan atau pencernaan berat. Ini tidak layak sebagai sandaran harian untuk mengompensasi makan berlebihan. Dan ini tidak menggantikan hal-hal dasar yang benar-benar menopang kesejahteraan setelah usia 50. Mengunyah dengan baik, makan dengan tenang, makan malam lebih awal jika memungkinkan, minum air sepanjang hari, dan berjalan kaki sedikit setelah makan. Hal-hal itulah yang terasa tua, sederhana, dan kuat. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah menggunakan lemon dengan soda kue setelah makan? Apakah bagi Anda itu berhasil atau malah memperburuk? Ceritakan di sini, karena saya tahu Anda senang berbagi pengalaman, dan itu membantu banyak orang yang menonton dalam diam. Dan beritahu saya juga bahan alami, rumahan, tanpa obat apalagi yang Anda ingin saya uji dalam eksperimen pribadi berikutnya. Saya bisa mengujinya dengan tanggung jawab, dan kembali ke sini untuk menceritakan kebenarannya, dengan cara yang sederhana, langsung, dan terpercaya.